Makanannya udah siap belum? Udah? Oke, gue mulai ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film Get Out. Bayangin gimana jadinya kalau lu niat minta restu ke Camer karena udah siap meminang cewek lu, malah diburu sama Camer karena lu berkulit hitam. Kok gitu ya? Penasaran? Let's go, langsung aja kita bahas. Film berpaku pada Chris, seorang fotografer berkulit hitam. Dia berpacaran dengan Rose, gadis berkulit putih yang hendak ingin mempertemukan dia dengan orang tuanya. Teman Chris sebenarnya agak gak setuju temannya itu bertemu dengan ortu ceweknya itu. Cuman karena Chris serius dan ingin janur kuning melengkung, ia gas terus menuju rumah Camer untuk minta didukung. Saat perjalanan menuju ke sana, mobil mereka nggak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas hingga tewas. Bayangan mata rusa yang merenggang nyawa itu terus membayangi Chris, seolah menjadi pertanda buruk. Sesampainya di kediaman keluarga Armitage, aka keluarga Rose, Chris disambut hangat oleh Camernya. Ada Dean, sang ayah yang merupakan dokter bedah, dan Missy, sang ibu yang bekerja sebagai psikiater. Pokoknya mereka tuh kelihatan kayak Camer yang tajir ramah banget gitu. Tapi si Chris ngerasa ada yang aneh dari rumah ini saat dia diperkenalkan kepada Walter, si tukang kebun, dan Georgina, si asisten rumah tangga. Keduanya berkulit hitam. Mereka berdua ini bertingkah sangat aneh. Gelagatnya tuh gak ada seperti orang berkulit hitam. Senyumnya kaku, kayak terpaksa gitu. Dan jujur, disturbing banget senyum Georgina. Dan cara mereka berbicara tuh juga terlalu baku. Gak kayak Rod sama Chris yang lebih santai ala kultur orang hitam gitu. Jadi terlepas tuh rumah segede gaban dan orang-orang yang kelihatan ramah, tetep ada yang bikin gak nyaman dari rumah itu. Malam harinya, Chris terbangun dari tidur karena gelisah. Saat dia keluar kamar buat ngudut, tiba-tiba aja Walter berlari kencang di tengah malam ke arah dia. Terus habis itu belok gitu aja. Bikin orang kaget woy. Di sisi lain, Georgina berdiri kaku di balik jendela menatap Chris tanpa berkedip. Karena kejadian itu, Chris bergegas masuk ke dalam rumah biar gak ikutan plenger kayak mereka. Tiba-tiba ada Bu Missy yang udah menunggunya di ruang kerja. Missy pun meminta Chris duduk dan mulai mengajaknya mengobrol. Sambil berbicara, si Bu Missy ini sambil muter-muterin sendok gitu di atas cangkir tehnya. Dan tiba-tiba, ting-ting! Tanpa disadari Chris, bunyi denting sendok itu adalah pemicu hipnosis. Nih Bu Missy, main masuk aja tanpa permisi. Dia pun menggali trauma masa kecil Chris saat ibunya tewas dalam tabrak lari. Tangis Chris pun pecah. Tubuhnya mendadak lumpuh total. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana alam bawah sadar Chris kayak ditenggelamkan ke dalam lubang hitam yang sangat dalam. Atau disebut juga sebagai The Sunken Place. Dia bisa melihat dan mendengar segalanya, tetapi tubuhnya sama sekali gak bisa dia gerakin. Tiba-tiba, Chris pun terbangun udah di kamar besok paginya. Sehingga, Chris tuh mengira kalau itu cuma mimpi buruk. Anehnya, tiba-tiba rasa ingin merokok dari Chris tuh jadi hilang gitu loh. Nah karena itulah akhirnya dia sadar kalau obrolan kemarin itu benar terjadi dan obrolan itu menjadi sesi hipnoterapi buat dia. Chris pun lapor ke Rose soal hal itu dan Rose pun merasa gak enak karena emaknya ini tanpa izin melakukan hal itu gitu loh ke Chris. Keanehan belum selesai di situ dan malah makin menjadi-jadi. Saat acara pesta tahunan keluarga Armitage digelar, puluhan tamu berkulit putih parubaya berdatangan. Mereka menatap dan menyentuh tubuh Chris kayak lagi menilai barang dagangan di pasar gitu. Dan seremnya, ada adegan pas Chris itu pergi ke lantai 2. Tuh seluruh tamu langsung diem serentak yang tadinya lagi ngobrol. Kayak mau dengerin pergerakan Chris di atas. Fix, ini mereka semua gak normal. Lanjut, di tengah pesta, Chris terkejut melihat ternyata ada seorang pria muda berkulit hitam juga bernama Logan. Ngerasa akhirnya ada yang nemenin, Chris samperlah dengan santai. Tapi ternyata si Logan ini gak sefrekuensi. Kaku banget ngomongnya kayak kakek-kakek. Udah gitu, pasangannya emak-emak tua. Kek, ada apa nih? Jadi simpenankah kau ini? Dan kocaknya, pas si Chris mau ngasih fist bump ke Logan, si Logan itu malah ngebalesnya pakai jabat tangan. Kayak,
Lah, saat Logan pergi, Chris tuh terus ngeliatin Logan karena kok kayak familiar mukanya. Dia pun mengambil foto Logan secara diam-diam. Niatnya begitu, tapi handphone Chris nggak bisa diajak kerjasama karena tiba-tiba flashnya nyala anjay. Seketika mata Logan membelalak. Dia langsung mimisan dan Logan mendadak mengamuk, melompat menerjang Chris sambil berteriak histeris. Keluar dari sini sekarang. Suasana pesta mendadak kacau. Logan pun langsung dibawa masuk ke dalam ruang belajar dan ditenangkan oleh Bu Missy. Anehnya, tuh Logan kembali keluar dengan tersenyum kaku seolah nggak terjadi apa-apa. Pas Chris tanya tuh Logan kenapa, Dean menjelaskan kalau Logan kejang karena terserang kecemasan dan pemicunya adalah flash HP-nya Chris. Chris yang IQ-nya bukan 78 tahu kalau itu omong kosong. Karena nggak mau pesta rusak, Chris dan Rose pun pergi berjalan-jalan di hutan nggak jauh dari rumah untuk mencari udara segar. Sedangkan Dean dan para tamu parubaya memutuskan untuk main bingo. Tapi ternyata ini bukan sembarang bingo. Ternyata ini adalah lelang berkedok bingo. Dan yang dilelang adalah Chris. Oilah tuh jantan mau diapain sama Kellen ha? Di lain sisi, Chris lagi masuk ke sesi curhat sama Rose. Dan dari sesi curhat itu, Rose dan Chris memutuskan untuk pergi dari rumah Armitage. Namun sebelum berkemas, si Chris ini sempat teleponan dulu sama Rod. Soalnya saat dia kelar foto Logan tadi, dia tuh langsung kirim foto itu ke Rod. Karena dia ngerasa kalau Logan tuh kayak familiar. Dan bener aja, si Rod mengatakan kalau orang itu namanya bukan Logan, namanya Andre Hayward. Karena dulu Andre ini tuh pacaran sama salah satu teman mereka. Dan ternyata Andre ini telah dinyatakan hilang sejak 6 bulan lalu. Chris yang makin merasa ini ada yang gak bener, buru-burulah berkemas untuk pergi dari rumah itu. Namun, saat dia menyusun barang-barangnya ke dalam tas, Chris melihat sebuah pintu lemari kecil yang sedikit terbuka. Karena keponya mode on, Chris bukalah tuh pintu. Di sana, dia menemukan sebuah kotak penyimpanan. Dan betapa kagetnya Chris saat melihat isinya foto-foto Rose bersama mantan-mantannya yang banyaknya, atau lebih tepatnya semuanya itu adalah pria kulit hitam. Padahal, kata Rose, dia adalah pacar orang kulit hitam pertamanya. Dan plot twistnya adalah ada foto Rose bersama Walter si tukang kebun dan Georgina si ART di masa lalu. Kok iso? Dan jujur, gue gemes sama Chris di sini karena udah tahu ada bukti sejelas itu kalau nih pacarnya bohong. Dan pastinya jadi sus dong. Dia tuh malah masih ngajak Rose buat pergi. Kenapa lo gak pergi sendiri aja gitu? Dan bener aja, saat dia turun, dicegat sama Dean dan Missy, sama adiknya Rose juga yang gue lupa namanya siapa. Dicegatnya gak brutal, cuman tetap aja aura menekannya itu loh, bajingan kali. Chris pun makin panik. Dia meminta Rose untuk memberikannya kunci mobil. Rose pun dengan terburu-buru ngeraba-raba tasnya untuk mencari kunci. Akan tetapi, tuh Rose bajingan ternyata pelenger juga anjay. Dia cuma pura-pura cari kunci mobil. Padahal dari tadi kunci mobilnya tuh ada di tangannya. Mukanya juga langsung berubah dingin datar gitu. Tandanya apa? Ya Rose itu juga bagian dari keluarganya juga yang kayak gitu. Dia juga gak bener. Chris yang sadar ternyata ceweknya juga bajingan, dah siap buat ngelawan. Tiba-tiba si Bu Missy mengetukkan sendoknya ke cangkir hipnosis itu. Ting! Tubuh Chris langsung ambruk. Pikirannya kembali terlempar ke lubang hampa. Di sisi lain, Rod temennya Chris ini udah mulai khawatir nih sama Chris. Karena gak ada kabar nih dia selama 2 hari. Akhirnya pun dia laporinlah ke polisi soal Chris dan juga kasus Andre. Tapi bukannya dibantu, Rod malah diketawain. Emang polisi laknat. Kembali ke Chris. Ketika terbangun, Chris mendapati tangan dan kakinya udah diikat di sebuah kursi kulit di dalam ruangan rahasia. Di depannya ada layar TV menyala. Kirain mau nonton Netflix kan? Tiba-tiba ada rekaman video ke play. Dan kebenaran yang teramat gila akhirnya terbongkar. Pertama,
Keluarga Armitage ini punya bisnis lelang tubuh manusia. Mereka menjual tubuh orang-orang kulit hitam yang memiliki fisik kuat kepada pembeli kulit putih beruang. Terus, ternyata Georgina dan Walter itu adalah kakek dan nenek Rose yang otaknya telah dipindahkan ke dalam tubuh anak muda kulit hitam agar bisa hidup abadi. Dan orang yang akan menggunakan tubuh Chris nanti adalah Jim Hudson, seorang seniman yang buta. Cara kerjanya adalah nanti otaknya Jim akan dipindahkan ke kepala Chris. Chrisnya mati dong. Enggak, pokoknya nanti nggak tahu diapain sama bapaknya si Rose biar Chrisnya ini nggak mati. Tetapi jiwanya itu kayak akan terkurung selamanya di sunken place itu. Jadi dia cuma bisa menjadi penonton pasif sementara orang lain itu mengendalikan tubuhnya. Kurang lebih begitu. Dan nyebelinnya tuh Titi, tiap selesai ngasih penjelasan pasti dikasih klip cangkir hipnosis itu buat melumpuhkan Chris. Di tengah rasa putus asa, mata Chris tertuju pada robekan di kursi kulit tempat tangannya terikat. Saat TV memutar suara denting cangkir hipnosis, Chris pun pingsan. Gak lama kemudian, adiknya Rose, gue baru ingat namanya, Jeremy, masuk ke ruangan untuk menjemput Chris ke ruang operasi. Jeremy pun mendekatinya. Akan tetapi, Chris pun bangkit dan menghantam kepala Jeremy dengan bola besi. First blood. Yap, Chris cuma pura-pura pingsan karena dia sumpel telinganya pakai kapas dari robekan sofa tadi. Itulah kenapa tadi dia liatin tuh robekan sofanya. Good job! Misi keluar rumah pun mode on. Dia keluar dari ruangan itu dan mendapati Dean sedang bersiap melakukan pembedahan. Tanpa ragu, Chris menusuk leher Dean menggunakan tanduk hiasan kepala rusa. Kelar membunuh Dean, dia nggak sengaja bertemu Missy di ruang belajar. Mata mereka sama-sama menuju cangkir hipnosis milik Missy. Karena dia nggak mau kena hipnosis lagi, Chris dengan cepat memecahkan cangkir itu. Bu Missy juga mencoba melakukan perlawanan dengan menyerang Chris dengan pisau. Tapi, in the end, Triple kill. kirain udah kelar nih. Tiba-tiba Jeremy ternyata masih hidup dan dia berusaha mencekik Chris di pintu keluar. Namun, Chris berhasil menghabisinya sampai koit. Kelar killing spree, Chris bergegas mengambil mobil untuk kabur. Di tengah jalan yang gelap, mobilnya nggak sengaja menabrak Georgina hingga terkapar. Salah Georgina sih, karena tiba-tiba dia yang main nyerang mobilnya si Chris. Tapi karena Chris is a good boy, Chris membopong Georgina ke dalam mobil. Tapi di perjalanan, Georgina yang di dalamnya masih nenek Rose mendadak bangun dan ngamuk, menyebabkan mobil mereka menabrak pohon hingga Georgina tewas. Chris pun merangkak keluar dari bangkai mobil. Dari kejauhan, Rose muncul membawa senapan berburu bersama Walter, aka kakeknya. Rose memerintahkan Walter untuk menghabisi Chris. Saat Walter menerjangnya, Chris dengan cepat menggunakan senjata yang dibenci para orang tua, HP. Dia pun memfoto wajahnya dengan flash di mata Walter. Cekrek! Seketika kesadaran asli Walter kembali. Walter pun berpura-pura mengambil senapan dari tangan Rose. Lalu ditembaklah itu perut Rose sampai mules. Sayangnya, kelar nembak Rose, dia menembak dirinya sendiri. Mungkin karena dia tahu tubuhnya bukan sepenuhnya miliknya lagi. Chris berjalan menghampiri Rose yang tergeletak berdarah-darah di atas aspal. Rose bajingan tiba-tiba acting manis lagi sambil bilang I love you. Halah tai. Chris yang gak kemakan lope palsunya itu pun memegang leher Rose. Niatnya mau nyekek, tapi gak jadi. Karena ngerasa gak worth it buat ngotorin tangan dia lagi hanya untuk perempuan bajingan. Tiba-tiba lampu sirene merah biru menyala menyapu kegelapan malam. Sebuah mobil mendekat. Kirain polisi kan. Sempet bikin panik tuh. Karena bisa-bisa Chris dipenjara karena pembunuhan satu keluarga. Padahal kan dia korban. Tapi saat pintu mobil terbuka, yang keluar adalah Rod. Chris bestie. Tanpa komentar panjang, Rod pun mengajak Chris masuk ke mobil. Mereka pun lalu pergi, meninggalkan Rose yang perlahan tewas kehabisan darah sendirian di tengah jalan yang dingin. Film pun selesai. Ngeri ya. Pelajaran buat kita semua, next time kalau punya pacar, cek dulu tuh satu keluarga pacar lu sehat mental sama penghasilan halal atau enggak, yes? Period.
Dah segitu aja video untuk hari ini. Bye! Kalau kalian suka cerita-cerita modelan kayak gini, boleh banget di subscribe, like, jangan lupa komen di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Dadah!